Halo guys, di sini eh, kembali lagi dengan gua Sidik di podcast Kerajaan. Nah, di podcast kali ini kita akan ngebahas topik tentang kehidupan nih. Nah, di sini gue udah pastinya nyiapin satu bintang tamu yang pastinya inspiratif dan juga keren lah pokoknya. Tuh, canda teman-teman, bukan itu orangnya, tapi yang ini. Halo. Oke, kan bintang tamu kita udah sampai di sini, kita akan ke sesi perkenalan dulu nih. Boleh dikenalin? Halo. Perkenalkan, nama saya Renaldi Patriana Swandi. Saya asal Bogor. Baik. Oke, siapa teman-teman? Kak Ray. Oke, untuk teman-teman yang di luar, kalau ketemu Kak Ray, tolong disapa ya, jangan sombong. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita akan mulai ke sesi tanya jawab yang random aja. Kita seru-seruan aja ya. Kita mulai dari yang pertama. Untuk Kak Ray sendiri nih, apa sih makna hidup yang baik menurut Kak Ray? Baik. Kalau menurut saya untuk makna hidup itu sebenarnya banyak ya. Mungkin singkat saya yang saya sebutkan. Sebenarnya untuk makna hidup itu eh, ada satu, yaitu ibadah pastinya ya. Dan kedua, kita melakukan eh, apa itu bermakna untuk orang lain, itu juga sebuah makna untuk kehidupan. Nah, Oke, keren banget nggak teman-teman? Kita lanjut ke nomor 2 ya. boleh. Nomor 2 ini, momen apa sih yang paling mengubah cara pandang Kak Ray tentang kehidupan ini? Sebenarnya Lanjutkan. baik. Banyak momen di mana waktu saya masih kecil untuk makna kehidupan ini, dan di mana saya mempelajari dari teman-teman saya arti makna kehidupan. Eh, Mereka mengajarkan saya menjadi untuk eh, lebih baik lagi. Bahkan eh, tanpa teman-teman saya, tanpa diri saya mungkin eh, tidak bisa apa namanya melakukan diri dengan baik ini untuk dari makna kehidupan itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 3. Bagaimana kamu menghadapi fase sulit dalam hidup? Baik, untuk menghadapi fase sulit di kehidupan itu, mungkin ada sebuah pepatah pernah mengatakan, jangan pernah melakukannya semua sendirian, maka jika kau lakukan itu, kau pasti akan gagal. Karena dari itu, saya ada teman saya, banyak teman jauh, teman dekat, maka dari itu saya sering meminta bantuan. Karena ingat guys, tidak bisa melakukan semua orang sendirian. Karena jika melakukan semua itu, kau akan gagal. Baik. Oke, keren banget teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa nilai atau prinsip yang paling kamu pegang sampai sekarang? Untuk prinsip saya pastinya diajarkan untuk dari orang tua saya ya, yaitu menjadi satu orang yang jadi baik untuk diri sendiri dan juga untuk terhadap orang lain menjadi lebih baik. Baik. Oke, begitu teman-teman. Kita harus jadi baik ke siapapun itu pokoknya. Nah, Yang kelima, pelajaran hidup apa yang ingin kamu bagi ke orang lain? sebenarnya banyak sih ya pelajaran hidup. Untuk apa tadi? Pelajaran hidup yang ingin kamu bagi ke orang lain. Pelajaran hidup bagi orang lain ya, intinya Ini bisa tentang hal baik, perjalanan baik, bisa tentang jatuh bangun gitu. Jadi biar pengalaman kita bisa kepake gitu buat orang lain kayak gitu. udah dulu bang sih kata gue bang.
Oke, kita lanjut ke nomor 6, teman-teman. Hal apa yang paling kamu syukuri dalam hidupmu? Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup aneh kalau bagi saya. Bagi saya, untuk apa tadi? Yang paling disyukuri. Yang dipakai sudah pasti di kehidupan ini, untuk hari-harinya di kehidupan kita yang nikmat. Aduh, yang pokoknya pasti setiap harinya kita pasti bersyukuri. Apalagi kan kita dikasih badan sehat, dikasih makanan sehari-hari, itu pasti berkatnya disyukuri. Pokoknya intinya jangan lupa bersyukur untuk kehidupan sehari-hari. Itu Ingat dari itu saya. teman-teman, harus bersyukur apapun kondisinya, kita harus bersyukur. Benar. Nomor 7, apa tujuan hidup yang sedang kamu kejar saat ini? Apakah ingin punya rumah 2, apakah ingin punya mobil, apakah akan menikah tahun depan? We'll see. Pastinya ya, untuk rumah itu malah saya pengen. Untuk menikah itu, aduh, mungkin saya belum siap untuk sekarang ya. Karena apa? Karena masih memperbaiki untuk diri sendiri dulu. Kan kalau misalkan saya nikah sekarang dengan kondisi saya segini, yang masih banyak kekurangannya, pasti saya suatu saat nanti akan berubah untuk menjalani pernikahan itu dengan lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Kalau bisa memberi nasihat ke dirimu 10 tahun yang lalu, apa yang akan kamu katakan? Ini kita mengingat-ingat masa lalu nih, kayak 10 tahun tuh kita lagi fase apa nih. Nah, kita yang udah berdiri di detik ini, udah sekuat ini gitu. Apa yang kita mau omongin ke diri kita 10 tahun yang lalu? Untuk diriku yang di masa lalu, jangan ikuti aku yang sekarang ya. Mungkin aku menyesal untuk di kehidupan yang sekarang ini. Karena apa? Karena banyak kesalahanku di masa-masa sekarang. Dan juga mungkin banyak lah yang tidak diinginkan sebenarnya di dalam kehidupan aku ini. Untuk 10 tahun yang lalu, untuk diriku mungkin maafin aku untuk diriku yang sekarang. Lah itu. Oke, deep banget ya teman-teman. Untuk kita lanjut ke pertanyaan 9 ya. Apa hal kecil yang membuat hidup terasa lebih berarti bagi kamu? Sedikit lebih kecil, Iya. lebih berarti dari kamu, Mbak. Sebenarnya singkat aja ya. Teman-teman saya aja lah. Mereka sangat baik untuk di kehidupan saya. Dan ingat seperti yang saya katakan. Oke teman-teman, karena durasi di sini kita akan lanjut ke pertanyaan ke-10. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir dan sekaligus closing dari podcast ini. Baik. Oke, untuk pertanyaan ke-10 yaitu, bagaimana kamu membedakan antara hidup dan sekedar menjalani hidup? Apa tadi? Bagaimana kamu membedakan antara hidup dan sekedar menjalani hidup? Untuk hidup udah. Nah, intinya mah guys, sama-sama hidup gitu. Kita mau hidup atau kita hanya menjalani hidup, ya tetap saja kita hidup gitu ya guys. Itu Ya. maksudnya ya. Jadi sekian dari podcast kerajaan ini dengan saya Sidik. Dan saya Renaldi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.